Zaman kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada pihak Jepang. Penyerahan tanpa syarat pihak Belanda kepada Jepang dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili Panglima Tentara Belanda, Jenderal Terpoten, sedangkan Jepang diwakili Jenderal Imamura. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan pada tanggal 9 Maret tahun 1942, secara resmi bangsa Jepang menguasai Indonesia. Zaman kekuasaan Jepang di Indonesia dikenal dengan nama zaman kependudukan Jepang di Indonesia. Zaman kependudukan di Indonesia, zaman kependudukan Jepang di Indonesia dikenal dengan semboyan gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Di awal kedatangannya di Indonesia, Jepang mempropagandakan diri sebagai saudara tua bagi rakyat Indonesia. Bersama-sama dengan negara-negara di Asia Pasifik, Jepang menyatakan ingin menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mendukung upaya pengusiran negara-negara barat di Asia Pasifik dan membantu bangsa Jepang untuk memenangkan perang melawan pihak sekutu dalam Perang Dunia yang kedua. Akan tetapi, pada kenyataannya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jepang hanyalah isapan jempol belaka. Gerakan 3A itu hanyalah omong kosong. Jepang malah menanamkan penjajahan yang lebih keji dan sangat kejam daripada bangsa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang telah terjadi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik hingga membuat penderitaan serta kesengsaraan lahir batin rakyat Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia berpengaruh terhadap kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Adapun kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah kondisi sosial. Jepang melakukan pemerasan tenaga bangsa Indonesia melalui Romusa. Romusa adalah kerja paksa pada zaman kependudukan Jepang di Indonesia. Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanannya, seperti kubu-kubu pertahanan, gua-gua, gudang bawah tanah, lapangan udara, jalan-jalan, dan sebagainya. Tenaga kerja itu diperoleh dari desa-desa di Pulau Jawa yang penduduknya amat padat. Pada mulanya, pengerahan tenaga itu bersifat sukarela dan pelaksanaan pekerjaannya juga tidak begitu jauh dari rumah penduduk. Selain itu, Jepang melakukan propaganda dengan membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga rakyat ini dilakukan secara paksa. Mereka diperlakukan secara kasar, berbeda dengan propaganda yang dielulukannya. Kesehatan mereka tidak dijamin, makanan tidak cukup, dan pekerjaan mereka melebihi kesanggupan manusia. Kematian banyak menimpa rakyat akibat Romusa. Demi menghilangkan rasa takut rakyat, sejak tahun 1943, Jepang menggelar propaganda baru. Romusa dipujinya setinggi langit, bahkan dikatakan sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Jepang menggambarkan Romusa sebagai sebuah tugas suci. Banyak rakyat yang kemudian masuk kembali ke Romusa setelah melihat kesungguhan Jepang. Akan tetapi, kenyataannya tetap tidak seperti yang diharapkan. Romusa harus bekerja menebang kayu di hutan, meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, dan sebagainya. Para pekerja yang lalai atau terlihat santai akan ditampar, dipukul dengan gagang senapan, didera atau ditendang. Mereka yang melawan akan disiksa atau bahkan dibunuh. Padahal Romusa itu tidak hanya dikirim ke luar Pulau Jawa, melainkan juga dikirim ke luar Indonesia seperti ke Myanmar, Thailand, Filipina, Malaysia, dan sebagainya.
Menurut taksiran dari 300.000 orang tenaga romusa yang dikirim ke luar negeri, hanya 70.000 orang saja yang berhasil kembali. Itu pun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kekejaman bangsa Jepang kepada bangsa Indonesia mengakibatkan kemarahan rakyat, dan rakyat memberikan perlawanan kepada penjajah Jepang. Adapun perlawanan rakyat Indonesia melawan kekejaman Jepang itu diantaranya perlawanan dengan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerjasama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentukannya yang ditunjukkan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Adapun bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperasi dilakukan melalui organisasi-organisasi sebagai berikut, yaitu PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, kemudian Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, MIAI, dan Masyumi. Selanjutnya Chuo Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat. Kemudian BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian perlawanan rakyat Indonesia selanjutnya yaitu perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah atau ilegal. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Strategi perjuangan itu ternyata dapat terorganisir secara rapi dan dilakukan secara rahasia. Mereka diam-diam bersembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat. Mereka pun berusaha menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jaringan hubungan khusus terus dilakukan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kooperatif terhadap Jepang. Selain itu, mereka membentuk jaringan kekuatan dengan melakukan sabotase dan tindakan destruktif atau perusakan terhadap sarana prasarana vital milik Jepang. Kemudian perlawanan rakyat selanjutnya yaitu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah meliputi perlawanan rakyat misalnya di Singamparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan itu dikenal dengan nama perlawanan peta, pembela tanah air. Perlawanan peta yang paling dahsyat terjadi di Blitar, Jawa Timur yang dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanan peta yang dipimpin oleh Supriyadi ini mengalami kegagalan dan Supriyadi sebagai pemimpinnya ditangkap. Selanjutnya nasibnya tidak diketahui. Bahkan ia secara diam-diam telah dibunuh oleh tentara Jepang. Hingga sampai saat ini makam Supriyadi tidak diketahui. Semua perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang mengalami kegagalan.